Jadi hari ini The Special One hanya begini, tinggal mengucapkan satu kata saja, maka berubah segala strategi lawan-lawannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Dukun Politik Dagelan. Hari ini hanya satu tokoh saja yang sedang sangat ditunggu suaranya. Nasib PDIP tergantung pada tokoh ini. Bahkan Prabowo Gibran sangat berkepentingan sekali dengan tokoh kontroversial ini. Satu saja kata yang diucapkan beliau bisa merubah peta perpolitikan Indonesia. Politikus paling licin. Hari ini beliau adalah pemegang kartu as, sang penentu, lebih tepatnya The Special One. Mempunyai bargaining power yang sangat kuat, daya tawar paling tinggi hari ini. Nanti kita bahas di akhir video apakah yang dimiliki oleh tokoh satu ini sehingga diperebutkan. Aku kupas tuntas perjalanan kontroversial beliau sampai hari ini bisa menjabat sebagai ketua umum partai terlama kedua di Indonesia setelah Ibu Megawati. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Mohaimin Iskandar dan parpolnya menyedot perhatian publik setelah manuver politik menyeberang dari Koalisi Indonesia Maju ke Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Tak hanya itu, nama Mohaimin disandingkan dengan Anies Baswedan dan dideklarasikan oleh KPP sebagai Capres dan Cawapres pada pemilu 2024. Sekitar 6,5 bulan sebelum pemilu, elektabilitas PKB juga sedang di atas angin. Menurut survei Litbang Kompas Agustus 2023, PKB naik kelas dari kelas parpol papan tengah ke parpol papan atas peringkat ketiga dengan elektabilitas 7,6% menyalip Partai Golkar dan Demokrat. Bagaimana perjalanan 25 tahun PKB di peta politik Indonesia? Skandal dan riak apa saja yang melingkupinya? Pendirian PKB diinisiasi oleh Abdurrahman Wahid atau Gus Dur beserta Kiai Nahdlatul Ulama NU lainnya, yaitu Munasir Ali, Ilyas Ruhiyat, Mustafa Bisri, dan Mohid Muzadi pada 23 Juli 1998. Matori Abdul Jalil terpilih sebagai Ketua Umum pertama PKB. PKB langsung ambil bagian di pemilu 1999 dan memperoleh suara nasional 12,62%, menempati posisi ketiga di bawah PDIP dan Golkar, namun di atas P3. Riak di PKB mulai muncul pada 2001. Saat itu Gus Dur yang menjabat sebagai Presiden keempat RI sejak 20 Oktober 1999 dilengsarkan pada 23 Juli 2001. Perpecahan di PKB berawal dari pemecatan sepihak terhadap Matori Abdul Jalil sebagai Ketua Umum oleh Dewan Syuro PKB. Pemecatan Matori tersebut dilatar belakangi kehadirannya saat sidang istimewa MPR 2001 yang digawangi oleh Amin Rais untuk menjungkalkan Gus Dur dari kursi kepresidenan dan digantikan oleh Megawati Soekarno Putri. Kepemimpinan PKB berpindah tangan ke Alwi Shihab sejak Agustus 2001. Berselang 4 tahun, Caimin mulai menjabat sebagai Ketua Umum sejak 2005. Adapun Gus Dur duduk sebagai Ketua Dewan Syuro. Secara garis kekerabatan, Caimin adalah keponakan Gus Dur. Namun menjelang pemilu 2009, kondisi internal PKB kembali bergejolak. Pada 2008, Caimin dipecat dari jabatannya karena dianggap melakukan manuver dengan bermain-main ke istana atau mendekati pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kali itu. Caimin dan para pendukungnya tidak terima, kemudian menggugat Gus Dur ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kedua kubu menggelar muktamar luar biasa, namun putusan pengadilan menguatkan penguasaan kubu Caimin atas PKB. Sejak saat itu, Gus Dur tersingkir dan Caimin awet bercokol di PKB hingga saat ini. Riak dan skandal di tubuh PKB turut memengaruhi perolehan suara dalam pemilu. Pada pemilu 2004, perolehan suaranya mencapai 10,57%. Namun langsung melorot di angka 4,94% pada 2009 dan rebound 9,04% di 2014, lalu naik tipis menjadi 9,69% pada 2019. Kedepan, bagaimana perolehan suara PKB di pemilu 2024? Akankah kenaikan elektabilitas parpol PKB menjadi realita? Lalu sanggupkah duet Anies Mohaimin menggait suara massa NU? Walakin Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya memastikan
Tidak ada satupun bakal capres-cawapres yang mengatasnamakan NU. Menurut dia, warga NU dinilai sangat cerdas, sehingga tidak bisa lagi ditarik-tarik untuk memenuhi ambisi calon tertentu. Kita tunjukkan bahwa di tengah kontroversi, beliau itu dituduh sebagai pengkudeta dari Gus Dur, tetapi tetap saja eksis. Kita dengarkan penjelasan dari Mbak Yeni Wahid. NU mengatakan bahwa PKB tidak representasi NU. Itu apa sih ceritanya? Pada saat ini Gus Yahya Stakuf mengembalikan lagi NU pada tracknya, yaitu bahwa NU kembali ke khitab 1926, yaitu tidak berpolitik praktis. Jadi semua kader politik NU yang ada di semua partai ini menjadi representasi dari NU, tidak hanya di PKB saja. Oke, itu yang ingin dikelirkan ya. Jadi Ya, jangan betul. ada partai yang mengklaim sebagai partai NU. Tidak, karena banyak kader-kader NU itu tersebar di mana-mana. Jadi kalau kemudian PKB juga dianggap partainya Gus Dur, itu Mbak Yeni keluarga akan menolak mentah-mentah. PKB yang dulu didirikan oleh Gus Dur, kalau PKB sekarang bukan PKB Gus Dur, ini PKB Caimin. Jadi beda, corak politiknya sudah berbeda, karakter politiknya sudah beda, apa yang diperjuangkan juga sudah berbeda. Jadi nggak bisa lagi menurut saya, memang masih tetap jualan nama Gus Dur, masih tetap kalau haul Gus Dur memperingati, gambar Gus Dur juga dipasang di mana-mana. Walaupun ada perintah dari Gus Dur secara tertulis, ditandatangan di depan notaris, melarang penggunaan semua atribut tentang Gus Dur oleh PKB Muhaimin. Ada. Itu ada larangannya jelas sekali. Tapi ya namanya orang masih mencuri-curi, kebiasaan kayaknya mencuri-curi. Mencuri partai, sekarang mencuri gambar. Juga keberanian mengajukan tawar saat PKB ikut mengusung Jokowi Ma'ruf. Ke Istana Kepresidenan. Uniknya, Caimin membawa sejumlah pengurus DPP dan DPD PKB menuju Istana Negara Jakarta. Ditemui di Kompleks Istana Presiden Jakarta, Caimin menyebut kedatangannya untuk menemani para ketua DPD PKB yang telah memenangkan Jokowi Ma'ruf untuk mengucapkan selamat kepada Jokowi. Meski membawa rombongan yang cukup besar, namun Caimin menampik pertemuan kali ini akan membahas mengenai bagi-bagi jatah menteri bagi PKB di Kabinet Jokowi Ma'ruf. Beberapa waktu lalu Caimin bahkan sudah mengakui mengirimkan 20 nama kepada Jokowi untuk dipilih masuk dalam kabinet. Ia menyebut pembahasan kabinet diperkirakan akan dilakukan pada pertengahan Juli mendatang. Belum, beliau bilang nanti akan ada pembicaraan sekitar pertengahan Juli. Kalau PKB minta berapa jatah bos? Kita tidak pada posisi minta, jadi begini, kami sedang mengajukan sebuah pemikiran bahwa tidak ada lagi kabinet partai ini, partai itu. Semua usulan ditampung, begitu sudah masuk semua di dalam jajaran kabinet adalah menteri kita semua. Sehingga sejak awal konsepnya ketika menjadi anggota kabinet maka saling menopang. Tidak lagi wakil ini, wakil itu, jadi semua sama. PKB kan pantas mendapat kursi yang paling Oh pasti insya Allah usulan kita akan mendapatkan perhatian khusus lah. Kayak nggak berani berharap tapi berdoa saja. Jadi PKB nggak punya target berapa kursi di kabinet Jokowi ini? Ya berdoa sebanyak-banyaknya pasti. Di kementerian Kita ngusulin juga banyak, tapi yang diterima belum tentu berapa. usulnya berapa, Cak? Usulin 10 minimal lah. Kita tebak sikap beliau yang sekarang hari ini sangat santai, ketawa ketiwi. Kita tebak arahnya kemana. Ya, penundaan pergantian sistem di tengah jalan itu warning, lampu merah harus kita curigai. Pasti ada sesuatu di balik itu. Dan itulah yang harus dibongkar oleh Komisi 2 maupun oleh angket. Ya, apakah PKB sudah menentukan sikap berada di dalam pemerintahan apa di luar pemerintahan? Oh, yang menang aja belum tahu siapa, bergabung ke siapa. Karena kalau kita yang menang kita bergabung ke siapa ya pasti kita dengan pemerintah. Nah, kita tunggu saja keputusan resmi KPU tanggal 20 siapa pemenangnya. Karena di situ akan ada takdirnya. Takdir Tuhan itu ada di tanggal 20. Jangan GR dulu. Jangan-jangan kita yang menjadi pemerintah. Persiapan PHPUMK. Ya pokoknya kita sekarang mengumpulkan suara kursi sebagus-bagusnya, selengkap-lengkapnya. Kita punya problem sudah menang, tahu-tahu ada jual beli antar partai. Itu terjadi, itu pasti saya bawa ke MK. Rahasianya hanya satu,
beliau itu mampu mengkonsolidasi internal dan eksternal. Dan yang lebih penting lagi, beliau adalah politikus yang sangat pragmatis. Semua tindakannya didasarkan kepada manfaat yang bisa segera dirasakan. Sosok yang kontroversial meskipun sudah dinarasikan sebagai pengkhianat atau yang mengkudeta Gus Dur, tetapi keberadaan beliau di PKB masih tetap eksis. Buktinya Mbak Yeni sebagai putra dari Gus Dur tidak bisa menandingi atau menurunkan beliau. Mbak Yeni nggak bisa jawab kenapa itu banyak pendukung Gus Dur yang jelas-jelas dikhianati oleh Muhaimin kok masih ada di PKB. Jawaban Mbak Yeni karena merasa masih ikut memiliki PKB bentukan Gus Dur. Salah Mbak Yeni, itu karena kemampuan Caimin mentreatment para kader-kadernya, para pengurusnya. Beliau bisa merawat konsolidasi internalnya jos. Beberapa kali muktamar beliau tetap terpilih secara aklamasi. Yang penting mampu berkonsolidasi, bernegosiasi dengan eksternal partai, lawan maupun kawan politik bisa dirangkul. Kenapa saya bilang tadi bahwa nasib PDIP ditentukan oleh PKB atau ditentukan oleh Caimin? Karena hari ini PDIP akan mengajukan hak angket. Untuk mengajukan hak angket ada satu syarat penting yang sulit dipenuhi oleh PDIP, yaitu diajukan oleh dua fraksi yang berbeda. P3 sudah saya pastikan tidak akan ikut hak angket. Dia lebih mementingkan dirinya sendiri. Ini adalah hari terakhir di parlemen pusat atau di Senayan. Majelis Kehormatan sudah menyampaikan mendukung pemerintah. PKS dan Nasdem sudah memastikan akan mendukung atau menerima hasil pemilu, artinya mendukung koalisi Prabowo Gibran. Jadi disinilah letak kekuatan dari Caimin. Meskipun Prabowo Gibran telah menggandeng Nasdem, tetapi secara prosentase suara di parlemen hanya mencapai 55%. Belum sampai single majority. Ketika Prabowo Gibran bisa menggandeng Caimin, maka kekuatan di parlemen menjadi sekitar 60%. Itu posisi yang sangat kuat. Jadi hari ini bila PDIP ingin mengajukan hak angket, maka dia hukumnya wajib menggandeng PKB. Suara PKB itu cukup besar, apalagi di periode berikutnya penambahan suara PKB juga cukup besar. Jadi Caimin hari ini tuh bergembira karena penambahan perolehan partainya yang sangat besar. Kalau soal jadi wapres itu hanya bonus, nanti ada trik berikutnya. Karena sepanjangnya saya tahu PKB juga ikut mengajukan gugatan di MK, gugatan Pilpres dan Pileg. Nanti akan dilihat perkembangannya oleh Caimin. Yang pasti akan fokus di Pileg karena ada kecurangan di Pileg yang itu merugikan PKB. Beliau berusaha lebih meningkatkan lagi perolehan suara PKB. Dari dua langkah tadi semuanya menguntungkan, mau mengajukan hak angket maupun gugatan ke MK itu menguntungkan secara elektoral partai, memperkuat nama PKB, otomatis memperkuat nama Caimin. Apakah tidak dimusuhi? Insya Allah tidak. Ketika dia mendukung hak angket, dia kan hanya penumpang, supirnya PDIP. Jadi bila ada masalah apa-apa, penumpang bisa segera turun. Mengajukan langkah ke MK juga tepat, karena
bisa menghasilkan perubahan perolehan suara legislatif, artinya bisa menaikkan perolehan PKB, dan itu akan sangat menyenangkan pendukungnya. Yang untuk kasus gugatan Pilpres, ya dia hanya bonus saja, coba-coba. Kalau memungkinkan, ya tidak masalah dilanjutkan. Siapa tahu bisa terjadi pemilu ulang. Tapi intinya beliau menunjukkan kepada masyarakat dia berjuang di jalan yang konstitusional. Itu yang penting. Inilah kunci lagi. Kenapa Prabowo Gibran juga berminat? Ya, karena bagaimanapun PKB ini adalah representasi dari Nahdlatul Ulama, meskipun sudah disampaikan oleh Yeni Wahid tidak mewakili, atau Saifullah Yusuf. Faktanya di Jawa Timur PKB masih menguasai, artinya masih banyak suara NU yang dipercayakan ke PKB. Jadi kepentingan Prabowo Gibran memasukkan PKB ke dalam koalisinya adalah untuk mewakili suara NU. Meskipun tidak disampaikan Mbak Yeni bahwa suara NU ada di mana-mana, tetapi tidak bisa dipungkiri terbanyak masih ikut PKB. Sedangkan umat Islam yang terwakili di koalisinya Prabowo Gibran hanyalah PAN yang identik dengan Muhammadiyah. Seperti diketahui, NU adalah organisasi massa Islam terbesar di Indonesia, bahkan menjadi organisasi Islam terbesar di dunia. Maka tidak salah ketika setiap pemilu suara dari kaum Nahdliyin ini selalu diperebutkan. Jadi apapun langkah yang dilakukan oleh Caimin ini sangat mempengaruhi peta perpolitikan di Indonesia. Terawangan saya, PKB tetap akan di pemerintah. Sepanjang sejarah tidak pernah PKB itu jauh dari pemerintah, selalu tawaduk menjadi bagian dari pemerintah. Pragmatis, tidak ada sejarahnya PKB menjadi oposisi. Kalaupun memang menjadi oposisi, PKB masih bisa menarik simpati. Tapi itu langkah yang menurut saya sangat riskan, tidak mungkin dilakukan oleh Caimin yang sangat pragmatis. Tetapi mengajukan gugatan Pilpres di MK memang juga bagian dari gambling, tapi tetap punya keuntungan, yaitu menaikkan elektabilitas partai dan dia sendiri. Tujuannya dari dulu Caimin, ia mengangkat partai. Partai terangkat, otomatis dia terangkat. Jadi hari ini semua elit politik menunggu sikap The Special One ini. Kalau tidak jadi mendukung hak angket, maka PDIP kemungkinan besar masuk jurang. Maju kena, mundur kena. Tidak jadi mengajukan hak angket akan dibully pendukungnya. Mengajukan hak angket pun bersama PKB juga beresiko, karena dialah sebagai supirnya, sedangkan PKB sekedar penumpang. Tidak ditawari oleh Prabowo Gibran yang akan rugi. Jadi hari ini The Special One hanya begini, tinggal mengucapkan satu kata saja, maka berubah segala strategi lawan-lawannya. Satu kata yang ditunggu itu berkoalisi atau menjadi oposisi. Tapi kemungkinan besar, saya hakul yakin, tetap berkoalisi dengan pemenang pemilu, tidak akan jauh dari pemegang kekuasaan, tetapi dia akan melakukan manuver-manuver cantik sepanjang itu menaikkan elektabilitasnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.